Karena dari bermain musik, mereka bisa belajar nilai-nilai yang tadi. Bisa menambah mereka punya skill. Orang bermain musik itu orang yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Kemampuan anak-anak dalam membawakan berbagai lagu lewat petikan ukulele membuktikan segala upaya Niko tidaklah sia-sia. Kini, dengan kemampuan yang sudah dimiliki, anak-anak binaan Niko dengan lantang mampu menampilkan kreasi terbaik. Nama kelompok paduan ini pun bisa membahana hingga ke internasional. Harmonisasi ukulele yang ditampilkan grup anak telah membuat Niko bangga dengan eksistensi ukulele di tengah perkembangan teknologi digital. Niko merasa mantap untuk menyatakan ukulele akan selalu mengalun dari generasi ke generasi dan mewarnai Ambon sebagai kota musik. Papa suka musik ukulele ini sudah sejak Papa umur seperti Lincoln. Berkarya sebagai pemain musik ukulele sudah menjadi pilihan bagi Gaspar Nicholas Tulalesi yang eksis di ranah musik etnik. Demi menyalurkan kecintaan terhadap alat musik ukulele, pria yang akrab disapa Niko ini seakan tak gentar dengan kemunculan alat musik berbasis teknologi digital di masa sekarang. Dengan ciri khasnya, Niko makin mantap memilih berkarir dengan ukulele. Walau kadang harus bersusah payah mencari panggung untuk dibilang eksis. Bagi kebanyakan warga kota Ambon, menyebut nama Niko Tulalesi, ingatan orang akan tertuju ke alat musik petik tradisional ini. Apalagi kalau berbicara seputar musik ukulele, sudah pasti nama Niko Tulalesi sangat diidentikan. Perjalanan karir Niko sebagai pemain musik ukulele nampak tersirat dari bilik rumah mungilnya. Kecintaan Niko terhadap ukulele terlihat jelas dari berbagai koleksi ukulele yang terpajang di sudut ruang keluarga. Koleksi inilah yang memperjelas jati diri Niko sebagai pemain mania ukulele. Kesukaan Niko memainkan ukulele tidak sekedar pengisi waktu. Hobi ini juga ditebar ke tengah keluarga. Setiap kali berinteraksi dengan anggota keluarga, ukulele seakan menjadi penyambung komunikasi. Kebiasaan inilah yang makin dilakoni hingga saat ini. Lincoln? Papa setiap hari main ukulele, Papa yang bosan kak? Tidak bosan lah Lincoln, karena Papa main ukulele itu sudah dari waktu Papa masih anak-anak seperti umur Lincoln begini. Jadi ukulele ini musik tradisional orang Maluku. Jadi orang Maluku mesti bisa main musik ukulele. Tapi waktu kecil Papa sih main ukulele, ini ukulele dari kayu, tapi Papa main ukulele yang dari tempurung kelapa, yang seperti ini. Ini nih beda, ini kayu, ini tempurung kelapa, ini khas Maluku. Ininya dari tempurung kelapa dan bunyinya lebih nyaring.
seorang Niko, bermusik itu harus dilakoni dengan sepenuh jiwa. Prinsip inilah yang membuat kedekatan Niko dengan keluarga selalu terbangun lewat permainan ataupun perantara ukulele. Keseharian Niko sebagai seorang kepala keluarga tidak berbeda jauh dengan bapak rumahan lain. Dirinya selalu menyempatkan waktu untuk membangun komunikasi intens bersama keluarga, salah satunya melalui musik etnik ini. Selain dengan keluarga, Niko juga menyempatkan untuk berbagi pengalaman bermusik ukulele bersama kerabat yang punya hobi yang sama. Dari momen seperti inilah, Niko semakin bertekad untuk konsisten mengembangkan musik ukulele terkhusus di kota Ambon. Sepak terjang Niko bersama alat musik ukulele bukan suatu kebetulan. Alat musik ini sudah dikenal dan dikuasai sejak usia remaja. Di era awal 90-an, Niko sudah terlihat mahir memainkan ukulele secara otodidak. Tapi beta baru main ukulele itu waktu umur 5 tahun. Beta sudah belajar main ukulele, diperkenalkan oleh mama dengan ukulele triplex. Nah, lalu setelah umur 7 tahun, mau masuk 8 tahun, beta dikasih ukulele yang lebih bagus. Ukulele tempurung kelapa itu khas Maluku memang. Dan dari situ beta mulai belajar main dari orang-orang yang lebih besar dari beta. Seiring ukulelenya rusak terus tidak main lagi. Tapi waktu beta masih kecil sampai SMP kelas 3, itu setiap kali Darwin Ambon kapal layar datang, parkir yang musuh, beta dengan perahu, dengan teman 2-3 orang bawa ukulele. Naik dengan bahasa Inggris kacau balau dan main di bawah kapal, boleh lihat, terus wisatawannya itu ajak naik ke kapal. Langsung main, jadi memang dari kecil beta sendiri sebenarnya sudah mengarah kepada mempromosikan ukulele, main sebagai musik tourism. Dan mama yang punya peran cukup besar untuk beta hobi terhadap musik, suka terhadap musik. Jadi diarahkan ke musik. Hasrat memainkan ukulele secara profesional yang menjadi alasan bagi Niko untuk memperdalam teknik bermain. Dengan segala cara pun, Niko bisa menunjukkan kemampuan membawakan lagu-lagu daerah dengan iringan ukulele. Bertahun-tahun bergelut dengan hobi ini membuat Niko makin fasih membawakan ukulele maupun menjadikan alat musik ini sejajar dengan alat musik etnik lain di Maluku. Obsesi besar membudidayakan musik ukulele telah menggerakkan Niko untuk menularkan hobi ini bagi anak-anak milenial di Ambon, terkhususnya di kampung halamannya, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe. Segala upaya pun dilakukan Niko untuk memantik minat anak-anak agar mau memegang ukulele dan menguasai teknik bermainnya. Upaya Niko tidak sia-sia. Puluhan anak di kampung menunjukkan atensi besar untuk berguru agar bisa menguasai cara bermain ukulele. Sebagian besar orang tua mereka pun ikut mendukung keinginan anak-anak berkreasi musik ukulele di bawah binaan Niko. Kenapa anak-anak? Ini generasi milenial yang kalau tidak kita isi dengan hal seperti ini akan hilang tuh. Karena kita sendiri saya sempat hilang berapa lama tuh tidak main ukulele kan.
tidak lagi itu ada anak-anak posting di Facebook main musik tradisional ukulele. Lebih banyak ke musik-musik modern, band, biola, piano. Itu keren. Tapi bagaimana katanya juga membuat anak-anak Maluku keren juga pegang musik yang sederhana. Merasa keren, merasa oh kita juga punya style yang sama dengan kalian yang main piano, main biola. Karena kita menjaga musik tradisional, menjaga budaya. Ini menyelamatkan kekayaan bangsa sebenarnya di sini. Jadi kenapa anak-anak? Karena mereka lah yang akan meneruskan nih kepada mereka. Untuk bagaimana hal positif terjadi buat generasi milenial di Indonesia. Lalu beta mulai bentuklah yang namanya Amboina Ukulele Kids Community. Dengan mendapat bantuan-bantuan ukulele dari Australia, Selandia Baru, dan juga orang-orang Indonesia orang-orang Ambon yang ada di Jakarta, Surabaya yang peduli. Semangat yang diperlihatkan anak-anak untuk memainkan ukulele menggerakkan Niko untuk mengerahkan segala cara dan kemampuan yang ada saat melatih mereka. Kepada anak-anak, Niko membiasakan komunikasi yang luas agar teknik bermain yang diajarkan lebih mudah dipahami. Cara pembinaan yang disesuaikan dengan gaya komunikasi anak seperti inilah yang memudahkan anak-anak mampu menguasai teknik bermain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kepada mereka, Niko memberi pesan akan pentingnya membumikan musik etnik sejak dini. Pesan moral inilah yang membuat anak-anak asuhannya jadi lebih paham tentang musik etnik yang perlu dilestarikan agar tidak terlupakan. Semakin banyak minat anak di kampung untuk ikut bergabung dalam kelompok paduan ukulele, cukup membuat Niko dan para orang tua mereka berlega hati. Bagi para orang tua, kesibukan di kelompok paduan tentu bisa mengalihkan kebiasaan anak dari candu gadget yang semakin mengkhawatirkan. Anak-anak pun bisa mengalihkan konsentrasi mereka dari kebiasaan hedonis dan kembali ke kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Anak-anak yang bermain musik ukulele ini kan mereka lalu kurang itu candu main gadget, sehingga tidak sehari-hari dihabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna saja, kayak seharian main gadget. Tapi sekarang anak-anak punya style baru main musik, main gadget masih, game online itu masih, cuman volumenya makin turun. Dan ini berdampak kepada mereka punya knowledge nih, kemampuan belajar di sekolah makin baik. Kedepan anak-anak ini mesti lagi banyak mencintai tentang alat musik. Dan ini salah satu karakter alat musik yang harus benar-benar anak-anak cintai. Karena dunia teknologi sekarang mempengaruhi anak-anak untuk main gadget lebih banyak daripada mengenal alat-alat tradisional yang ada di Maluku ini. Sangat bagus kenapa beliau punya inisiatif ini. Karena juga saya percaya bahwa zaman gadget saat ini orang kan lebih banyak buang waktu di gadget. Sementara dengan apa yang beliau punya hati dan misi ini, anak-anak ini akhirnya bisa punya sesuatu yang bisa diekspresikan, terutama musik dan juga hal-hal positif yang lain. Proses pembinaan yang dilakukan Niko cukup berdampak besar bagi pola pergaulan anak-anak di kampung Amahusu. Bila sebelumnya dunia mereka hanya berkutat di gadget, kini berganti. Anak-anak ini jadi lebih bergairah bersama kegiatan latihan paduan ukulele. Memang dia sangat kreatif, Dia melihat hal-hal kecil untuk dia membuat sesuatu yang jadi besar. Contoh dia memulai dengan ukulele. Mungkin orang yang tahu dari dulu bahwa ukulele juga satu kegiatan yang sudah ada dari dulu dan dia mau kembangkan lagi. Sehingga beta kira apa yang Niko bikin itu sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan. Nah, kenapa beta pribadi sangat mendukung beliau? Karena beta juga sayang anak-anak ini dan beta tahu bahwa generasi Ketong itu mulai terlahir dibentuk dari anak-anak ini. Nah, musik ini yang sudah ditabur benihnya dengan beliau hati.
kemudian skill, waktu, semua memang itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan apakah butuh konsisten dan hal yang lebih baik? Tentunya pastilah harus ada yang bisa bukan cuma beliau yang kerjakan, tapi mungkin beta berharap akan lebih banyak orang-orang di luar sana juga yang bisa saling bantu, kolaborasi karena inspirasi yang sudah dilakukan oleh beliau. Tidak hanya perubahan perilaku yang terlihat, prestasi bermusik juga ditorehkan Nico dengan kelompok paduannya. Nama kelompok paduan anak ini sudah menjadi buah bibir dan sering diikutkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun acara kebudayaan. Prestasi mereka membuat nama Nico jadi lebih dikenal sebagai sosok bersahaja dan berpengaruh bagi eksistensi musik tradisional. Proses panjang yang dilalui Nico dalam mengembangkan musik ukulele tidak hanya memberi perubahan besar bagi pengetahuan anak-anak. Eksistensi mereka juga memberi warna pada perkembangan musik etnik tradisional. Apa yang dicapai tidak membuat Nico berpuas diri. Tekad kuat untuk membumikan alat musik ukulele di kalangan generasi milenial, Nico juga melayani permintaan pembinaan pecinta ukulele dari Pulau Banda di Maluku Tengah dan Pulau K di Maluku Tenggara. Anak-anak di kedua wilayah ini begitu antusias menyambut kehadiran sosok maestro untuk belajar petik alat musik ukulele. Demi menjamu keinginan para anak di kedua wilayah ini, Nico pun berkunjung ke sana. Dengan mereka, Nico berbagi teknik serta bimbingan agar alat musik ukulele juga bisa eksis mengalun di pelosok Maluku. Teknik mengajar yang dipraktekkan Nico bagi anak di Pulau Banda dan K tidaklah berbeda dengan apa yang diberikan kepada anak-anak di Ambon. Ilmu yang dibagikan juga mudah diserap dan membuat anak-anak pulau bisa cekatan memainkan ukulele dengan baik. Animo anak di pelosok Maluku yang tidak mau kalah untuk memainkan ukulele menandakan masih kuatnya minat bermusik tradisional. Dari anak pelosok ini, Nico juga jadi memahami bahwa transformasi budaya di tengah laju zaman tidak melunturkan jati diri mereka sebagai anak adat yang mencintai musik tradisional. Langkah panjang Nico menggiring anak milenial lebih fokus ke alat musik ukulele mendapat banyak apresiasi. Sebagian kalangan turut memberi dukungan agar musik ukulele tetap mengalun dalam industri musik daerah. Dia ingin kembalikan bahwa ukulele terus merakyat di anak-anak Ambon, supaya budaya kreatif ukulele semakin hari semakin disuka oleh orang Ambon sendiri dulu. Kemudian dia perlu lebih booming lagi ke keluar ya, supaya orang luar juga tahu bahwa ukulele memang asal dari Maluku. Ke depan mungkin lebih bukan hanya dijual sama Banda, tapi mungkin di lain tempat. Karena ini bagus sekali untuk promosi alat musik ini. Jadi tidak fokus untuk di kota Ambon saja, khususnya di Amausus ini, tapi di semua tempat di Maluku. Kalau bisa Om Nico capek, atau mensupport sekali. Bukan saja simpati dan dukungan, ada juga sebagian kalangan yang menginginkan pelatihan alat musik ukulele bisa dimasukkan dalam bahan ajar pendidikan muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan menengah. Jika ini disertakan,
anak milenial di Maluku punya pilihan untuk lebih mengenal tentang ukulele. Ditanyakan bagus nggak dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Yes, definitely. Sebisa mungkin bisa, dan mungkin itu bisa menjadi pencetus. Saya nggak tahu di sekolah lain, di daerah lain, tapi at least Maluku bisa menjadi pilot project untuk masuk ke dalam kurikulum anak-anak sekolah dan kemudian bisa di-cloning oleh daerah-daerah lain. Ke depan mungkin ada dukungan pemerintah untuk memasukkan alat musik ini, khususnya ukulele ini, ke dalam program studi untuk anak-anak SD, supaya mereka berkembang terus dari SD sampai SMP, SMA, masih tetap mencintai ukulele ini. Segala capaian dan apresiasi mungkin bukan menjadi target bagi seorang Niko. Baginya, masih panjang dedikasi yang harus diberikan agar alat musik ukulele tetap mendapat tempat di hati penikmat musik dimanapun. Sekian waktu mengabdi dan mengeluarkan segala pengalaman bagi anak-anak, kini membuahkan hasil yang menggembirakan. Anak-anak di kampung semakin percaya diri memainkan ukulele di segala panggung. Di mata Niko, menebar ilmu bermain musik ukulele bukan sekedar menuangkan pengalaman, apalagi bagi anak-anak milenial yang terbiasa dengan budaya populer ala globalisasi. Dari proses yang dilalui, Niko melihat banyak tantangan saat akan mengajarkan anak untuk memainkan ukulele dengan luwes. Dan tantangan itu tidak menjadi sandungan untuk meneruskan hasrat bermusik. Baginya, memainkan ukulele bukan sesuatu yang butuh gengsi. Nah, tantangannya cukup besar di yang tadi, menghadapi yang tadi. Bagaimana mengubah style anak-anak dengan dunia modern yang sekarang pengaruh modernisasi. Bagaimana mereka harus tetap menjaga ini kebudayaan tradisional ini. Itu tantangannya di situ. Nah, bagaimana mengatasinya? Simpel saja. Itu menunjukkan buat anak-anak bahwa bermain musik ini tidak rugi. Ini bermanfaat buat anak-anak punya masa depan. Karena dari bermain musik, mereka bisa belajar nilai-nilai yang tadi. Bisa menambah mereka punya skill. Orang bermain musik itu orang yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Kemampuan anak-anak dalam membawakan berbagai lagu lewat petikan ukulele membuktikan segala upaya Niko tidaklah sia-sia. Kini, dengan kemampuan yang sudah dimiliki, anak-anak binaan Niko dengan lantang mampu menampilkan kreasi terbaik. Nama kelompok paduan ini pun bisa membahana hingga ke internasional. Harmonisasi ukulele yang ditampilkan grup anak telah membuat Niko bangga dengan eksistensi ukulele di tengah perkembangan teknologi digital. Niko merasa mantap untuk menyatakan ukulele akan selalu mengalun dari generasi ke generasi dan mewarnai Ambon sebagai kota musik.